teman-teman dimanapun berada. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan ya, karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Nah, yang kedua, saya akan mencoba untuk menjelaskan persepsi saya soal peluang yang kemudian bisa diambil oleh negara Indonesia dalam hubungan kerjasama lintas Pasifik Selatan, yang tentunya ada berbagai peluang yang bisa dilihat ya di kawasan Pasifik Selatan yang oleh Indonesia bisa dijadikan sebagai momentum kerjasama. Nah, yang pertama, saya mau mengatakan bahwa di negara kawasan Pasifik Selatan itu ketertarikan pengusaha untuk melakukan usaha di sana sangatlah minim ya, atau bisa dikatakan pengusaha tidak tertarik untuk melakukan usaha di kawasan Pasifik Selatan. Nah, saya pikir peluang ini yang kemudian bisa ditangkap, kemudian bisa diambil oleh negara Indonesia untuk menjalin hubungan kerjasama yang erat antara negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Nah, berkaitan dengan soal itu, jelas ada berbagai macam perencanaan yang kemudian bisa diambil oleh negara Indonesia untuk menyikapi persoalan seperti itu. Nah, yang pertama, soal kita berbicara dari perencanaan sumber. Nah, di perencanaan sumber, Indonesia harus betul-betul menggali potensi apa yang kemudian bisa dibuat oleh Indonesia, atau potensi apa yang kemudian bisa dilihat oleh Indonesia sehingga Indonesia bisa menangkap peluang itu. Nah, saya pikir yang paling tepat sesuai dengan yang saya sudah deskripsikan tadi adalah Indonesia harus mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri untuk mengisi yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa sebetulnya tenaga kerja yang nanti akan dikirimkan itu akan melakukan usaha di kawasan Pasifik Selatan. Nah, yang kemudian kedua yaitu perencanaan pesan. Nah, Indonesia tidak serta-merta mengirimkan tenaga kerjanya itu ke luar negeri. Jelas bahwa ketika misalkan dikirimkan ke luar negeri, tenaga kerja itu mesti harus berkompeten, mampu berdaya saing. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan media. Nah, berkaitan dengan kerjasama lintas Pasifik Selatan, negara Indonesia harus betul-betul memahami dan harus betul-betul menjalin hubungan kerjasama dengan media, sehingga seluruh aktivitas kaitan dengan kerjasama tadi yang saya sudah sebutkan tadi itu bisa muncul di publik dan orang semua bisa tahu bahwa Indonesia mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri untuk membuka lapangan kerja di luar negeri. Nah, yang keempat adalah perencanaan Kayalak. Nah, di perencanaan Kayalak, Indonesia harus betul-betul tahu pada siapa nanti program prioritas ini akan dibuat ya. Jadi sasaran kepada siapa? Jelas bahwa sasarannya itu adalah antara kedua negara, yaitu negara Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Nah, yang kelima adalah perencanaan efek. Nah, ketika di perencanaan efek ini kita harus betul-betul lihai untuk melihat efek apa yang kemudian bisa ditimbulkan dari kerjasama atau perencanaan yang kemudian dibuat oleh negara Indonesia dalam kaitan kerjasama di lintas Pasifik Selatan. Nah, bagi saya efek yang paling jelas sekali manfaatnya adalah pengangguran di Indonesia akan berkurang dan usaha kecil menengah di kawasan Pasifik Selatan akan naik, atau bisa dikatakan bahwa pengusaha-pengusaha di negara-negara di kawasan Pasifik Selatan akan semakin banyak.
Kemudian perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, di perencanaan, monitoring, dan evaluasi ini, kemudian Indonesia dalam setiap program yang sudah dicanangkan, terlebih khusus membuka lapangan usaha, ya, lapangan kerja di negara-negara kawasan Pasifik Selatan, Indonesia harus mampu untuk mengawasi setiap jalannya program yang sudah dicanangkan sebelumnya. Nah, setelah itu harus ada evaluasi, ya. Inilah yang saya sebut dengan perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Dari seluruh rangkaian perencanaan yang kemudian dibuat oleh negara Indonesia dalam kaitan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, nah, monitoring dan evaluasi ini menjadi penting bagi langkah Indonesia selanjutnya. Ya baik, terima kasih. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Shalom.